jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton, dan di video ini kita akan membahas tentang salah satu gangguan di saluran cerna, yakni penyakit kecacingan atau worm infections. Ada dua macam penyakit, dua macam cacing yang nanti kita bahas. Meskipun sebenarnya di Indonesia mungkin ada kasus yang lebih dari dua hal itu, dua jenis cacing yang biasanya menginfeksi manusia. Baik, tapi pembahasan khusus di dua tipe cacing tersebut, ya, dua macam cacing. Yang pertama ya adalah threadworm atau pinworm, atau kita bisa sebut sebagai cacing kremi gitu ya. Ya, kalau senyum-senyum berarti pernah ngalami dulu waktu kecil. Baik. Dan memang itu umum terjadi, ya, terutama nanti pada anak-anak, kalau nanti kita bahas lebih lanjut. Yang bertanggung jawab adalah Enterobius. Parasitnya adalah, atau cacingnya adalah Enterobius vermicularis, atau sinonimnya Oxyuris vermicularis. Ya, maka karena Enterobius, maka ini biasanya infeksi karena cacing ini biasa disebut sebagai enterobiasis, ya, atau oxyuriasis gitu ya. Baik, yang kedua adalah roundworm. Roundworm ini nama latinnya Ascaris lumbricoides, ya, maka disebut sebagai Ascariasis gitu ya, Ascariasis. Baik, kita bahas satu persatu threadworm dan roundworm, baru kemudian setelah itu kita akan bahas treatmentnya, karena keduanya kebetulan bisa diterapi dengan menggunakan obat yang sama. Nanti di bagian akhir kita akan membahas obat-obat apa saja yang ada di Indonesia, produk obat apa saja yang ada di Indonesia. Baik, threadworm itu biasa terjadi pada anak-anak karena biasanya dihubungkan dengan hygiene, ya, atau kecenderungan anak-anak untuk belum mengenal konsep hygiene dengan begitu baik, ya, misalnya karena lupa dan lain sebagainya. Kalau orang dewasa biasanya karena nggak tertib, ya, tahu tapi nggak tertib. Baik, nah jadi biasanya ya prevalensinya hingga 40% pada anak-anak kurang dari 10 tahun. Nah, pinworm atau threadworm atau cacing kremi ini ketika teringesti telurnya ini akan menetas dan kemudian menjadi dewasa di usus halus, ya, small intestine. Kemudian setelah dia dewasa, dia akan pindah ke usus besar, ya. Dan ketika selesai, ya, yang dewasa, yang pejantan dan betina, ketika selesai mating, selesai mereka kawin, yang jantan akan mati dan yang betina akan bermigrasi ke anus, ya. Di anus mereka akan bertelur, ya, dan telurnya ini akan tertempel, ya, menempel di daerah perianal dengan, ya, cara menempelkannya dia dengan mengeluarkan sekret yang sticky, ya, yang lengket dan highly iritan. Nah, karena itu kemudian biasanya terjadi gatal-gatal. Nah, migrasi atau perpindahan ini biasanya terjadi pada malam hari, ketika mereka mau bertelur itu malam hari. Baik, nah treatmentnya dengan menggunakan mebendazole atau piperazine, ya. Di buku yang menjadi sumber dari kuliah ini itu piperazine tidak menjadi sediaan yang bebas, ya, tapi di Indonesia masih bisa digunakan tanpa resep begitu. Nah, kalau dari gambar yang diperoleh dari CDC ada penjelasan secara singkat tentang siklus hidup dari Enterobius vermicularis atau cacing kremi ini. Nah, dari fecal matter gitu, ya, dari apa yang ada di telur yang ada di perianal, ya, lekukan perianal, dia
misalnya dikeluarkan dengan defekasi, terutama di defekasi terbuka, bisa mengontaminasi makanan, kemudian atau air minum gitu. Dan kalau ingesti atau masuk ke saluran cerna manusia, dia akan tadi seperti yang sudah dijelaskan akan menetas di small intestine, kemudian menjadi dewasa di sini, kemudian mereka akan bermigrasi ke usus besar, kemudian di anal ketika sang betinanya ketika sudah dibuahi, sudah kawin, dia akan meletakkan telur-telurnya di sana. Baik, tentang roundworm. Roundworm ini konsekuensinya bisa lebih parah daripada pinworm atau threadworm tadi, karena biasanya tidak sukar untuk terdeteksi dibandingkan dengan pinworm yang tadi kalau malam-malam ada gatal di sekitar perianal. Nah, ini bisa dari contaminated food atau water yang mengandung telur ini. Nah, kemudian mereka akan hatching, menetas di intestine. Terus kemudian larvanya dia bisa lewat sistem sirkulasi atau sistem limfatik, dia bisa mencapai beberapa organ yang lain, dan tapi nanti juga kembalinya lagi ke intestine. Nah, treatmentnya dengan piperazine kalau yang roundworm ini. Nah, kalau kita lihat secara diagramatik gitu seperti ini gitu ya. Jadi dari nomor 1 ini adults in small intestine, yang kecil itu yang pejantan, sama seperti tadi pinworm yang kecil juga yang pejantan, sedangkan yang besar adalah yang betina. Kemudian dia bisa di lewat feces ya, yang di terbuka ya, open defecation gitu, dia mengalami fertilisasi ya. Kalau yang tidak tidak dibuahi, tidak mengalami pembuahan, telurnya ini ya sudah mati gitu ya. Kalau yang mengalami pembuahan, dia akan berkembang ya menjadi embryonated egg with L3 larva. Jadi di dalamnya larvanya sudah di dalam telur sudah bisa berkembang. Kemudian ketika dia teringesti atau masuk lewat mulut begitu, kemudian nanti dia besar di di usus halus ya. Nah, kemudian bisa lewat sistem sirkulasi ke paru. Kalau di sini disebutkan di paru, meskipun tadi di sebelumnya ini bisa ke paru, liver, trakea atau esofagus. Nah, masalahnya kalau mereka menetap di sana ya, itu menjadi masalah ya, atau agak susah untuk menanganinya ya. Oke, baik, tapi terapinya dengan piperazine. Ada dua obat yang digunakan, yakni mebendazole dan piperazine. Meskipun sebenarnya obat di kecacingan itu, infeksi cacing itu ada banyak ya, tidak hanya mebendazole dan piperazine, tapi dalam rangka pengobatan sendiri itu keduanya bisa digunakan. Kita lihat satu persatu obatnya. Mebendazole secara farmakodinamik, aksinya dia mengganggu metabolisme energi dari parasit ya. Jadi kalau terganggu metabolisme energinya ya berarti parasitnya menjadi lemah. Dan setelah itu dia menghambat ya secara irreversible, tidak terbalikkan ya. Kalau sudah kena ini ya sudah, maka uptake glukosanya akan terhenti gitu ya. Nah, karena tidak punya glukosa, tidak punya energi untuk berkembang, tidak untuk hidup, maka dia akan diem ya, immobilization, tidak bergerak begitu, dan mati ya setelah 3 hari obat tersebut diminum, mebendazole dipakai. Juga dia beraksi dengan cara mengikat ya, tubulin dari cacing, dan sehingga mengganggu uptake nutrien, asupan nutrisi dari cacing. Itu yang membunuh lah, bisa efektif membunuh.
Secara farmakokinetik dia mebendazole ini sangat susah untuk diabsorpsi. Jadi aksinya hanya lokal saja. Meskipun mungkin sebagian kecil diabsorpsi, yang diabsorpsi ini akan dieliminasi hampir sempurna begitu ya, hampir semuanya lewat first pass metabolism. Jadi obat ini relatif aman ya, jadi dia dikatakan aman dan juga highly efektif. Dosisnya untuk anak berusia kurang dari 2 tahun penggunaan mebendazole ini tidak direkomendasikan. Kalau lebih dari 2 tahun termasuk yang dewasa itu kita biasanya menggunakan single dose 100 mg. Jadi hanya 1 kali pakai saja ya, nanti ditunggu 3 hari. Tapi kalau dikhawatirkan terjadi reinfeksi, misalnya di daerah yang hygiene-nya agak kurang gitu ya, atau kebiasaan misalnya tidak pakai sendal atau alas kaki saat kemana-mana, kemudian di situ juga banyak hewan peliharaan yang berkeliaran yang bisa open defecation, maka perlu second dose ya untuk mencegah reinfeksi. Nah, tapi harus dengan jarak antara 14 hari atau 2 minggu sampai 3 minggu ya. Jadi single dose kita lihat situasinya seperti apa, juga bisa second dose ya dengan jarak waktu ini. Kenapa? Ya pasti terkait dengan eliminasi mebendazole ini. Adverse event ya, itu transient adverse effects ya, itu transient diarrhea dan juga abdominal pain, tapi ini untuk kasus-kasus yang berat ya, infeksi yang berat. Kalau yang ringan berarti tidak. Juga hypersensitivity reactions mungkin terjadi tapi jarang. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dia pada model hewan dia bisa bisa menimbulkan efek embryotoksik dan teratogenik. Tapi katanya hanya di tikus saja, tidak di spesies lain. Akan tapi penggunaannya pada ibu hamil juga perlu diwaspadai. Jika memang tidak dibutuhkan ya, maka tidak perlu diberikan ya untuk ibu hamil dan menyusui, kecuali dengan pengawasan yang ketat begitu ya, atau pemantauan yang ketat. Interaksi biasanya dengan ya, ini obat-obat klasik ya yang biasa menimbulkan interaksi. Cimetidine itu bisa menghambat ya, metabolisme dari mebendazole. Phenytoin dan carbamazepin bisa mengindus atau mempercepat metabolisme dari mebendazole. Ya, tapi clinical significance is unlikely karena tadi kembali ke sifat farmakokinetik atau profil farmakokinetik dari mebendazole, yang mana dia aksinya hanya lokal, dia tidak sukar untuk diabsorpsi lewat saluran cerna gitu. Nah, obat kedua piperazine. Piperazine ini termasuk obat yang kuno. Mebendazole juga obat yang kuno sebenarnya ya. Piperazine sudah berusia sekitar 6 dekade begitu. Nah, di UK itu dia non prescription medication atau non prescription medicine. Tapi di Indonesia produk-produk yang ini nanti bisa kita lihat ya, dia masuk kategori obat golongan bebas terbatas ya. Nah, kemudian piperazine ini bisa untuk threadworms maupun roundworms, tapi ya first choice tetap mebendazole. Jadi piperazine ini sebenarnya lebih ada dulu daripada mebendazole. Ketika mebendazole ada, piperazine tersingkir dari arena gitu. Pharmacodynamics ya, farmakodinamikanya dia ngeblok ya otot parasit atau cacing ini terhadap asetilkolin ya. Jadi karena asetilkolinnya tidak bisa diblok, maka ya aksi-aksi yang berhubungan dengan asetilkolin ini akan tidak bisa berfungsi. Interfering with the permeability of cell membranes to ions, regulating the resting potential of cell membrane ya. Jadi dia bisa mempengaruhi ya
mengganggu ya permeability membran sel ya, yang mengatur resting potensial sehingga menyebabkan paralisis. Di parasitnya paralisis dan nanti mati gitu ya. Farmakokinetikanya biasanya mudah diabsorpsi di saluran cerna. Nah, tapi bagusnya dia di metabolisme secara komplit ya, dan diekskresikan melalui kidney, berarti lewat kencing itu dalam 24 jam, cepat ya, berarti cepat sekali. Nah, bentuk sediaannya biasanya dalam bentuk powder yang 4 gram, serbuk yang 4 gram. Nah, kadang dikombinasikan dengan ekstrak sena yang berfungsi sebagai laksatif. Jadi kombinasi, kalau jadi cacingnya mati, ada laksatifnya, jadi mudah untuk dikeluarkan karena aksinya cepat ya. Ini dosis dari threadworm, dosis untuk threadworm itu untuk anak usia 3 sampai 12 bulan ya. Ini harus dalam pengawasan medis, bisa 2,5 ml spoonful of sachet ya. Sachet contents 2,5 ml berarti setengah sendok teh gitu ya, atau jangan pakai sendok teh lah, soalnya sendok teh macam-macam ukurannya, sendok takar gitu, 2,5 ml sendok takar. Untuk anak usia 1 sampai 6 tahun 5 ml, kalau yang dewasa yang lebih dari 6 tahun dan juga dewasa 1 saset, berarti 4 gram. Nah, untuk reinfeksi, mencegah reinfeksi juga jaraknya 2 minggu. Jadi diingat ya, mebendazole, piperacin jaraknya 2 minggu. Yang mebendazole bisa sampai 3 minggu. Dosis untuk roundworm sama ya. Hanya untuk yang roundworm ini bisa dilakukan follow up ya selama 3 bulan maksimal gitu ya. Jadi 3 kali setiap bulannya kita mengulang dosis yang sama sampai 3 bulan. Adverse effects-nya biasanya jarang di dosis normal. Yang mungkin terjadi adalah gangguan saluran cerna ringan, juga mungkin terjadi adverse effect yang tipe B atau yang allergic ya, allergic reactions. Juga ada laporan tentang konvulsi kejang ya pada pasien yang mengalami gangguan neurologis dan juga gangguan ginjal. Nah, juga dia dikontraindikasikan untuk pasien dengan disfungsi renal dan hepatik atau riwayat kejang ya, epilepsi. Di special populations, di ibu hamil dan menyusui, dia tidak dikontraindikasikan, tapi ya ada laporan tentang congenital malformation, atau maksudnya ada malformasi pada janin dari ibu hamil yang menggunakan piperacin ini. Meskipun ada hubungan, tapi tidak hubungan sebab akibat tidak ditemukan. Jadi apakah karena ini atau karena kondisi lain yang menyebabkan congenital malformation itu tidak begitu jelas ya. Jadi penggunaannya pada ibu hamil dan menyusui ini jika perlu saja ya, dan harus under medical supervision. Harus dihindari pada first trimester. Nah, dia pada breastfeeding dia bisa diekskresi melalui air susu atau ASI. Nah, kalau bagi ibu menyusui yang terpaksa menggunakan piperacin ini untuk menyusui, jadi harus diberi jarak 8 jam ya. 8 jam setelah minum piperacin baru boleh menyusui, tapi tergantung dari usia bayinya ya. Kalau usia bayi masih beberapa bulan itu kan masih membutuhkan minum setiap 2 jam mungkin ya, setiap 2 jam, jadi membutuhkan asupan itu. Nah, mungkin bisa dengan cara menyetok ASI dulu. Jadi kalau mau sebelum minum obat ini, ASInya di stok dulu. Jadi ketika minum memang betul dalam 8 jam. 8 jam itu berarti lama ya untuk bayi ya, 4 kali makan soalnya, 4 kali minum ASI. Nah, itu bisa seperti itu.
Interaksi yang mungkin terjadi ya ini menyebabkan kejang jika juga pasien menggunakan fenotiazin atau antidepresan trisiklik. Nah, kita lihat produk-produknya yang ada di Indonesia. Ini saya rangkum dari Pionas ya, baru saja tadi sebelum membuat video ini. Untuk cacing kremi ya oxyuris ya, vermicularis, bisa digunakan mebendazole. Nah, produknya dari Indofarma, obat cacing, obat cacing anak. Yang untuk dewasa tablet kunyah, untuk anak ini sirup gitu. Ini obat bebas terbatas begitu, jadi bisa digunakan untuk pengobatan sendiri. Sedangkan yang Trivexan ya, tentunya kalau bebas terbatas dengan batasan jumlah biasanya ya. Sirup misalnya 1 botol, tablet biasanya, tabletnya biasanya dalam kemasan 1 strip atau 1 blister ya. Kalau yang ini obat keras ya, meskipun mengandung mebendazole, karena ada pirantel pamuat yang juga efektif untuk kecacingan, untuk infeksi parasit cacing. Untuk piperazin, produk piperazin ada banyak sekali produknya ya, dan semua termasuk golongan obat bebas terbatas, semuanya dalam bentuk sirup ya. Nah, jadi piperazin ini enak gitu ya. Tapi kalau kita lihat tadi mebendazole efektif dan mungkin lebih aman ya, karena yang ini tadi ada risiko-risiko konvulsi meskipun pada kelompok pasien tertentu gitu ya, pasien yang mengalami ini dan itu atau mengalami interaksi atau mengkonsumsi seperti tadi trisiklik, anti depresan dan fenotiazin. Nah, untuk cacing gelang Ascariasis ya atau roundworm tadi di Pionas tidak ada obat lain yakni levamisole. Nah, cuman dia dalam bentuk obat keras, jadinya kita tidak menggunakan itu untuk pengobatan sendiri gitu ya. Dari obat namanya nama-nama kuno ya, yang dulu obat cacing nomor 17 Kamceksan tanggal 7 ya. Ini bagus ini ya, patut diruat ya, diuri-uri gitu ya. Good. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga berguna dan sampai jumpa di seri-seri video selanjutnya. Terima kasih.